أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fih nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Kita masih pada surat Al-Qiyamah di ayat yang ke-20 dan seterusnya. Ayat-ayat ini bicara tentang hari kiamat dan manusia akan terbagi menjadi dua model. Manusia yang mendapatkan kebahagiaan dan manusia yang mendapatkan kesengsaraan. Seperti apa model mereka ini? Nah, inilah yang menjadi bahasan pada surat Al-Qiyamah dari ayat yang ke-20. Allah mengatakan, "Kalla bal tuhibbunal ajilah." Kalla, kalau diterjemahkan, sungguh kalian itu mencintai dunia. Kalla ini berarti bermakna zajar. Zajar itu artinya ancaman. Ya. Jadi kalla, tinggalkanlah sikap kalian yang mendustakan hari kiamat. Tinggalkanlah sikap kalian yang tidak percaya dengan hari hisab. Kalian akan mendapatkan balasan. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wakhar. Kalian mendustakan hari kiamat, mendustakan hari pembalasan, tidak percaya dengan surga dan neraka. Tapi apapun yang kalian lakukan, artinya pendustaan itu, kalian akan melihat sendiri bahwa apa yang telah kalian perbuat, kelak itu akan dihadirkan di hadapan kalian. Dan apa yang tidak kalian lakukan dari perintah Allah, itu juga akan dihadirkan. Dulu kalian gak sholat, gak ibadah, gak melakukan ketaatan, itu juga semua akan dihadirkan. Kemaksiatan, pendustaan itu juga akan dihadirkan di hadapan mereka. Balil insanu ala nafsihi basirah. Nanti manusia sendiri akan menjadi saksi atas apa yang ada pada dirinya. Tangannya akan berbicara atas kemaksiatan yang dia lakukan. Kakinya, kulitnya, matanya, hidungnya, anggota tubuhnya semua
Semua akan menjadi saksi atas apa yang telah dia perbuat. Kekufuran dia, kesyirikan dia, kemaksiatan dia, disebabkan pendustaan dia terhadap hari kiamat. Lalu Allah mengatakan, bal tuhibbunal ajila. Kalian melakukan semua itu karena kalian lebih mencintai al-ajila, sesuatu yang cepat untuk Anda peroleh. Jadi al-ajila ini sesuatu yang apa? Yang cepat dinikmati, cepat dia rasakan. Jadi kalau makanan itu pengen cari makanan yang apa? Cepat saji, ajil. Ajil, cepat saji. Jadi pengen kerja sekarang, pengen dapat duit hasil sekeranjang begitu. Jadi ajil. Berarti yang dimaksud di sini apa? Dunia. Jadi pengen mendapatkan kekayaan dan kenikmatan dunia. Bal tuhibbunal ajila. Kecintaan kalian terhadap dunia menjadikan kalian itu akhirnya tidak percaya dengan hari pembalasan. Kecintaan kalian terhadap dunia menjadikan kalian itu tidak percaya akan adanya azab dan nikmat kubur. Menjadikan kalian tidak percaya dengan hisab. Kecintaan kalian terhadap dunia menjadikan kalian itu banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan kalian kepada dunia menjadikan kalian itu melupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan kalian meninggalkan wahyu, meninggalkan perintah Allah, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Dikatakan kecintaan terhadap dunia itu biang dari semua kejahatan. Kecintaan terhadap dunia biang dari semua kejahatan. Wallahi mal faqru akhsha alaikum. Demi Allah, bukan kemiskinan yang aku takutkan pada diri kalian, kata Rasulullah SAW. Tapi yang paling aku takutkan adalah antuftah alaikumud dunya. Dunia ini dibuka dan dihamparkan kepada kalian semuanya. Lalu kalian berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia. Sebagaimana orang-orang sebelum kalian berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Lalu kalian binasa sebagaimana mereka pun binasa gara-gara ini. Dunia, kecintaan terhadap dunia yang berlebihan menjadikan pelakunya alhaakumut takatsur. Menjadikan mereka lupa dari tujuan mereka diciptakan oleh Allah. Kecintaan mereka terhadap dunia menjadikan mereka seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Mali, mali. Hartaku dan hartaku. Mereka berbangga-bangga dengan hartanya. Berlomba-lomba untuk menjadi orang sukses dengan dunianya. Manusia cinta dengan dunia menjadikan dia rakus. Lau kana libni Adam wadiyan min dhahab labtagha an yakuna lahu wadiyan. Kalau dia punya satu lembah emas, dia merasa dirinya itu orang miskin. Dia ingin memiliki 2 lembah. Dia dapat 2 lembah, dia berjibaku untuk memperebutkan warisan dan menguasai harta warisan, padahal dia sudah memiliki 2 lembah emas. Seolah-olah dia besok tidak bisa makan karena tak punya uang. Miskin jiwanya.
Kecintaan mereka terhadap harta menjadikan dia seperti yang Allah firmankan, wailul likulli humazatin, menjadi orang yang gemar mencela dan mencaci, menghina dan merendahkan orang lain. Kenapa? Karena hasad, iri, dengki, benci, permusuhan pada dirinya. Ibarat seseorang yang membeli sebuah pohon buah. Belinya bareng. Harganya sama, ukurannya sama, jenis pohonnya sama. Tapi ternyata yang satu berbuah, yang satu tidak. Yang tidak berbuah berharap agar pohon yang dia beli berbuah seperti temannya. Apa yang terjadi? Hasad, iri dia. Kalau toh punya dia berbuah, dia akan mengatakan, andai tanaman itu enggak aku beli dua-duanya. Faham? Faham apa? Tidak. Begitulah mereka jemaah. Tidak akan pernah merasa puas, akan muncul pada dirinya hasad, hiqd, adawah, iri, dengki, permusuhan, memutuskan silaturahim. Semua gara-gara dunia. Tak kenal lagi perintah Allah, tak kenal lagi yang namanya halal, tak kenal yang namanya haram. Sehingga cari yang haram pun susah. Apalagi yang haram. Sehingga sudahlah, jangan jadi sok suci. Hari gini kalau enggak minjem bank mana bisa usaha. Kalau enggak minjem bank mana bisa kita punya kendaraan dan rumah. Buta dia. Al-hubbu yu'mi wa yusim. Cinta itu menjadikan dia buta dan tuli. Itulah al-ajilah dunia. Dia harapkan dan dia yakini inilah namanya puncak dari sebuah kebahagiaan. Dan itulah tolak ukur kebahagiaan seseorang. Ketika dia sudah memiliki dunia. Alhamdulillah Pak, anak saya sudah jadi orang. Kan begitu kan? Kata bapaknya yang sudah pensiun. Alhamdulillah Pak, anak saya sudah jadi orang. Kemarin sudah beli rumah. Ini katanya mau beli mobil. Kata bapaknya yang sudah pensiun. Gak tahu bapaknya sudah gak jadi orang. Bapaknya lupa kalau rumah yang dimiliki anaknya itu adalah ngutang. Mobil yang dia miliki juga ngutang. Gak punya duit belagu. Doain ya anak saya yang ini belum jadi orang. Kenapa? Masih numpang sama saya. Jadi kata orang Surabaya, ulernya belum melungsungi jamaah. Tahu melungsungi? Apa? Ganti kulit. Belum ganti kulit anaknya. Itulah tolak ukur manusia sekarang. Wah. Kecintaan mereka terhadap dunia. Buta dengan wahyu. Buta dengan hukum syariat Allah. Bahkan gara-gara dunia ajilah, mereka yang faham haram pun akhirnya ilmu dia terhadap Al-Quran dan hadis harus ditinggal di gantungan di rumahnya. Yang dia bawa adalah kantongnya dia yang gede. Ilmunya nanti dulu. Yang penting dapat dunia. Yang penting dapat jabatan, harta, dia lupakan semua.
Kalla bal tuhibbunal ajilah. Inilah manusia-manusia yang diancam oleh Allah dengan ancaman apa? Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Ingat, apa yang kamu perbuat nanti terpampang jelas di depan kedua mata kalian. Dan seluruh kujur tubuh kamu akan bisa berbicara menjadi saksi atas diri kalian sendiri. Ingat itu, wahai manusia-manusia pecinta dunia yang melupakan Al-Quran. Kamu lupakan belajar Quran. Wa tadharunal akhirah. Nah, di sini ada kata yuhibbun, lawannya adalah apa? Wa tadharun. Orang cinta itu pasti dikejar. Ya, gunung kudaki, lautan ku seberangi, walaupun digigit ikan piranha, emang gue pikirin. Yang penting saya mendapatkan apa yang saya inginkan. Cinta namanya. Dia uber itu jamaah. Berarti lawannya apa? Kalian meninggalkan. Ketika seseorang itu mengejar dunia, berarti dia akan meninggalkan apa? Akhirat. Artinya ini tidak akan ketemu. Lihat ini indah ayat ini. Sungguh kalian mencintai dunia. Kemudian setelahnya apa? Kalian meninggalkan akhirat. Berarti orang yang cinta dunia pasti akan meninggalkan akhirat. Wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Kalau Allah uji dia dengan harta yang banyak, dia bilang apa? Allah itu baik. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalau diuji dengan usaha dia yang sempit, miskin, dia bilang apa? Allah enggak adil. Dunia, orientasi murni dunia. Makanya Allah sebutkan setelahnya apa? Kalla balla tukrimunal. Nah, karena kalian itu jauh dari akhirat. Dan inilah ciri-ciri orang yang cinta akhirat, mencintai anak yatim dan sebagainya. Subhanallah jemaah. Jadi orang yang cinta dengan dunia berarti dia jauh dari akhirat. Coba kita balik. Orang yang cinta dengan akhirat pasti dunia itu akan datang. Apa dasarnya? Sabda Rasulullah SAW. Siapa yang keinginannya itu adalah akhirat, keinginan dia yang terbesar, akbara hammihi. Man kanatil akhiratu akbara hammi. Siapa yang menjadikan akhirat itu keinginan dia yang terbesar, maka Allah jadikan dunia itu datang walaupun dia tak mau. Dunia yang datang ke dia walaupun dia gak mau. Dunia yang datang dipaksa untuk nerima dia. Tapi kalau seseorang itu keinginannya hanya dunia saja, maka Allah kasih seperti budgetnya aja, nggak akan dilebihin sama Allah. Lihat. Jadi kalau keinginan dia akhirat, Allah bisa lebihkan dari itu semua. Subhanallah. Jadi kecintaan seseorang terhadap dunia menjadikan dia jauh dari akhirat. Bukan maknanya di sini kita suruh membuang dunia. Tidak. Tetapi yang diperintahkan di sini adalah akbar hammi, keinginan yang terbesar, kecintaan kita yang paling besar adalah akhirat, rahmat Allah, ridha Allah. Dunia itu pasti akan ikut. Kenapa bisa demikian? Lihat. Allah itu jamin rezeki pada semua makhluk. Jangankan manusia, binatang pun dijamin rezekinya sama Allah.
Binatang pun dijamin rezekinya sama Allah. Apalagi manusia yang lebih mulia dari binatang. Pasti dia akan makan. Pasti dia akan mendapatkan rezeki. Allah jamin itu. Allah jamin ini. Bukan berarti orang yang dikasih rezeki yang banyak itu terus bertanda bahwa Allah itu cinta sama dia. Tidak. Ya, bukan berarti kita ngasih pisang setandan sama monyet, bukan berarti kita suka monyet. Tidak. Saya nggak suka monyet, terus ngapain Anda kasih pisang? Ya hiburan aja, siapa yang demen sama monyet? Bukan berarti saya ngasih daging sama anjing yang ada di depan rumah, bukan berarti saya suka sama tuh anjing. Tidak. Bukan berarti Allah ngelontorin rezeki banyak sama Anda, ibaratnya begitu, terus Allah cinta sama Anda. Tidak, jemaah. Tapi orang yang hidup, makhluk hidup, pasti dikasih rezeki sama Allah. Jadi gak usah galau dengan rezeki. La nas'aluka rizqa. Allah gak nanya sama kamu tentang rezeki. Jangan khawatir, nahnu narzukuk. Kami yang ngasih rezeki kepada Anda. Bukti orang kafir aja dikasih rezekinya sama Allah. Iya tidak? Tuh orang kafir rezekinya dikasih sama Allah. Bukan itu. Ya. Kalau kita masuk ke suatu acara kondangan jemaah. Ya. Kalau nasi, ya semua pasti akan makan nasi jemaah. Terus Anda memperebutkan nasi. Ya semua akan dapat nasi. Dapat kerupuk Anda. Tapi apakah semua orang yang hadir akan mendapatkan hidangan menu yang istimewa itu? Belum tentu. Semua peserta lomba pasti dapat goodie bag. Pasti. Kasih kaos. Kasih apa lagi? Tempat air. Semua orang dapat itu. Dapat pin. Ya, semua dapat, peserta lomba dapat goodie bag. Loh, kalau kamu lomba hanya untuk dapat goodie bag, ya diketawain orang. Ngapain kamu capek-capek latihan kalau hanya sekedar pengen dapat goodie bag-nya aja. Nggak usah latihan, datang ngapain mas, daftar langsung dikasih kamu. Ya inilah sederhana aja berpikir. Tapi ketika manusia terjebak di situ, di dunia dengan zinahnya, berarti Anda akan meninggalkan akhirat. Sudahlah pasti. Dan itu yang kita lihat sekarang. Padahal subuh itu bangun jemaah. Bangun dia subuh. Untuk sholat subuh? Kagak. Untuk apa? Berangkat ke kantor. Iya kan? Bangun dia jam 1 malam bangun. Jam 12 bangun. Mau ngapain? Dagang sayur. Iya kan? Mau nonton bola. Lu kita pengen bangun jam 1, jam 2 itu susah. Ini orang gampang banget bangun. Tapi jangankan tahajud, sholat subuh kagak. Coba lihat. Mau kemana mas besok? Saya mau ke Sulawesi. Oh Sulawesi, iya. Pesawatnya jam 3 ya. Iya. Berangkat dari rumah jam berapa mas? Jam 1, jam 12 kamu kalau berangkat jam rumah. Pesawat ke Sulawesi yang Palu, Kendari, Gorontalo. Mesti itu pesawat jam 3 mas. Tapi mau dia bangun. Untuk apa? Pesawat. Coba sholat subuhnya. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Wa tadharunal inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Ad-dunya mal'unah, mal'unatun ma fiha. Dunia ini memang terlaknat. Terlaknat semua isinya. Kecuali orang yang ibadah, zikir sama Allah. Ya. Kemudian di akhirat nanti manusia itu ada dua model. Wujuhun, wajah-wajah. Ini wajah memang. Yauma idzin, hari itu. Hari itu ini adalah hari apa? Hari kiamat jemaah. Ini hari kiamat ini. Wajah-wajah hari itu, yaitu hari kiamat, nadirah an-nudrah. Nadirah ini apa artinya? Indah, berseri-seri, bahagia. Seperti pada ayat apa? Wujuhun yauma idzin apa? Na'imah. Wujuhun yauma idzin na'imah. Na'imah itu apa? Berseri-seri, bahagia. Wajahnya bahagia, berseri-seri, senang jemaah. Naddarallahu imra'an. Allah akan jadikan wajah orang-orang ini berseri-seri. Ada manusia nanti bangkit dari kubur, wajahnya berseri-seri, bahagia, senang dia. Ila rabbiha ila rabbiha nadhiratun. Nah ini nadhiratun. An-nazar ini artinya apa? Melihat. Ini melihat nih jamaah. Ya. Melihat apa? Wajah-wajah hari itu berseri-seri, penuh dengan kebahagiaan, dan mereka melihat. Melihat siapa? Ila rabbiha. Melihat Allah. Masya Allah ya. Inilah mereka yang na'imah. Inilah penafsiran yang diambil oleh para ulama as-salaf dan semua para ulama. Bahwa yang dimaksud di ayat ini adalah orang beriman semuanya nanti akan melihat Allah Subhanahu wa taala di surga. Semua orang beriman akan melihat Allah di surga. Hadis-hadis yang menjelaskan bahwa orang beriman akan melihat Allah di surga sangat banyak sekali. Di antaranya hadis itu disebutkan dalam Sahih Bukhari, innakum satarawna rabbakum iyanan. Nanti kalian akan melihat Rabb kalian iyanan, dengan mata telanjang istilah kita. Langsung kalian melihat Allah dengan matamu, dua matamu. Di dalam hadis yang lain riwayat Bukhari Muslim, beberapa sahabat bertanya, ya Rasulullah, hal nara Rabbana yaumal qiyamah? Wahai Rasulullah SAW, apakah kita bisa melihat Rabb kita di hari kiamat nanti? Rasulullah SAW menjawab, hal tudaruna fi ru'yati syamsi wal qamar laisa dunahuma hijab? Apakah kalian tidak mampu melihat matahari dan bulan tanpa ada penghalang? Enggak. Kita bisa melihat matahari dan bulan. Dan kita melihat matahari dan bulan ini tanpa berdesak-desakan. Oh ini matahari, oh ini bulan. Enggak berdesak-desakan kok kita ngelihatnya. Walaupun di tanah lapang ini ada sekian juta orang yang berdesak-desakan, tapi kita mampu melihat bintang, melihat bulan. Ini perumpamaan.
Lantas Rasulullah SAW mengatakan, fa innakum tarawna rabbakum kadzalik. Kira-kira seperti itu kalian nanti akan melihat Allah. Enggak pakai desek-desekan. Dan tidak ada yang menghalanginya. Subhanallah. Dan seterusnya hadis-hadis yang sangat banyak sekali. Yang menjelaskan bahwa setiap orang yang beriman pasti akan melihat Allah di surga. Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sungguh mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik ini, mereka yang tidak bisa masuk surga tidak akan mungkin melihat Allah, terhalang. Kata Imam Syafi'i dalam penafsiran ini, jika mereka tidak mampu melihat Allah, terhalang, berarti ada hamba Allah yang melihatnya tanpa terhalang. Artinya inilah keyakinan para ulama semuanya. Mujma' alai bainal a'immah, kata Ibnu Katsir. Ini disepakati oleh para ulama semua. Jadi kalau ada orang mengingkari, enggak lah kita enggak melihat Allah di surga, berarti dia mengingkari ayat Al-Quran, mengingkari hadis-hadis Rasulullah SAW, dan menyelisihi kesepakatan umat Islam dengan dalih logika. Nah inilah orang yang beriman itu, wajah mereka berseri-seri, terus mereka masuk surga, menikmati kenikmatan surga, dan mereka akan melihat Allah di surga nanti. Allahumma ja'alna minhum. Semoga Allah jadikan kita termasuk kelompok ini. Kemudian tipe yang berikutnya, wujuhun yawma idzin basirah. Wajah-wajah saat itu, nah balik lagi ini saat itu ke kiamat, basirah. Basirah itu apa jemaah? Muram, ditekuk, kusut, kucel, tertunduk, pucat, hina. Ini namanya basirah. Seperti di ayat apa selanjutnya? Apa? Surat Al-Ghasyiyah. Wujuhun yawma idzin khasyi'ah. Apa artinya khasyi'ah? Sama, khasyi'ah di sini artinya apa? Basirah. Ya, sama itu. Khasyi'ah, basirah sama artinya. Jangan difahami khasyiyah itu khusyuk versi itu kayak sholat. Bukan. Khasyiyah tertunduk, hina, pucat, pasi, ketakutan. Basirah. Dulu kita kalau punya guru strength, gurunya jamaah, ngasih PR. Paginya sudah harus nyetorin apa? PR kan? Guru yang galak ini berdirinya di mana? Depan pintu. Kita lupa ngerjain PR jemaah. Kira-kira wajah kita gimana? Kurut kisut, ya bener Pak, kisut. Guru tahu nggak siapa yang ngerjain PR sama yang nggak ngerjain PR sebelum dikumpulin udah tahu nggak? Tahu dari mana? Ini seger, yang ini kisut. Kamu nggak ngerjain PR ya? Iya Pak. Jadi bego terus kita bahlul gitu kan. Nggak ngerjain PR. Takut. Udah sarapan terasa lapar perut kita jemaah. Udah ke kamar mandi, mules lagi perut udah. Subhanallah.
ini ngadepin guru. Nah kalau di akhirat, gimana? Mana PR-mu? Enggak dikerjain di dunia. PR-nya apa? Ibadah, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Mana PR-nya? Enggak ada. Akhirnya wujuhun yauma idzin basirah. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Hari-hari itu ada wajah-wajah yang hitam. Yang hitam yang mana? Ini basirah, ini hitam wajahnya. Dan ada wajah-wajah mereka yang mengeluarkan cahaya. Ya'ti ummati yaumal qiyamati ghurran muhajjalin. Nanti umatku itu datang di hari kiamat dengan wajahnya yang bercahaya, kata Rasulullah SAW. Sendi-sendinya itu bercahaya. Ngeluarin cahaya. Lah ini yang bercahaya ini umatku ini. Kisut-kisut ini hitam-hitam ini enggak ini salah nih. Yang bercahaya. Saya menanya, ya Rasulullah, engkau tahu ini umatmu dari mana? Ya kalau sekarang kan kenal. Lah kalau engkau sudah wafat, taunya ini umatmu yang benar dari mana? Ya'ti yaumal qiyamati ghurran muhajjalin. Bercahaya mukanya itu umat saya. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Di wajah mereka itu ada tanda sujud. Apa tanda sujud itu maksudnya? Cahaya, bukan jidatnya hitam, enggak, bisa jadi kejedot jamaah. Lah, itu simahum fi wujuhim min atharis sujud artinya ada cahayanya. Inilah mereka min atharis sujud. Kalau di hadis yang tadi apa? Karena rajin dia wudu, rajin dia salat, rajin dia bersedekah, Quran, dan seterusnya. Semua mengeluarkan cahaya pada diri orang ini. Tapi inilah mereka yang nadirah, tapi basirah, hitam wajahnya. Subhanallah. Kemudian saat itu manusia-manusia yang wajahnya kusut, hitam, kira-kira apa yang dirasain? Kembali ke contoh kita nggak ngerjain PR tadi jamaah. Belum ketemu gurunya ini, masih jauh kita dari kelas. Kita sudah bermuka apa? Udah kusut kan? Udah kusut. Kata teman kita, kenapa ya? Oh ya nggak ngerjain PR. Udah kusut kita udah. Udah di benak kita diapain? Oh udah habis deh. Sia di tangan ya Allah. Aduh. Aduh, ini udah pegang-pegang tangan sama pegang apa? Dulu kalau udah jam 7, saya dulu pesantren udah jam 7, saya bawa rotan, saya berhenti di depan kelas, rotannya tak pakai tongkatnya, maaf. Itu anak yang sudah telat, sambil lari sambil pakai kancing baju ya. Kenapa? Bonyok tanganku. Tadhunnu an yuf'ala biha faqiratun. Apa faqirah ini? Kebinasaan, kehancuran. Tadhun, dia tahu, bukan disangka ini. Tadhun ini artinya sadar, tahu, faham, yakin bahwa kebinasaan itu akan menimpa dirinya. Aduh, azab nih sudah. Ketakutan dia, makanya pucat, pasi, hitam mukanya. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dia akan diazab. Makanya di ayat yang sebelumnya muncul apa jamaah?
Coba sebelumnya muncul apa penjelasan Allah? Walau alqa ma'adzira. Artinya apa saat itu berlaku enggak alasan-alasan dia? Walau alqa, walaupun dia menyampaikan ma'adzira, alasan-alasan, kamu ngapain? Anda dimaksar. Dimaksar sudah. Gak manfaat. Sudah berada tadhunnu ayyuf'ala biha, kira udah binasa, saya azab sudah. Mau alasan ini, alasan itu. Tidak manfaat jemaah. Kita dengarkan azan dulu ya. Ya. Jadi kesimpulannya para jemaah, manusia-manusia yang tenggelam dalam kufur, kemusyrikan, bid'ah-bid'ah, maksiat-maksiat, penyebabnya semua itu adalah apa? Tuhibbunal ajilah. Kalian itu lebih mencintai dunia. Kemudian orang yang taat kepada Allah, Rasulullah SAW, tidak mau syirik, ketaatannya utuh sama Rasulullah SAW, maka dunia itu justru yang datang kepada dia. Seperti firman Allah apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kelanjutannya apa? Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu minhum an yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil. Lihat. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Kemudian Allah bilang apa? Saya tidak menginginkan rezeki dari kalian. Dan saya tidak menginginkan kalian memberi makan sama saya. Tapi justru sayalah zat yang memberikan rezeki dan tidak ada makhluk siapapun yang mampu menghalangi apa yang telah Allah tentukan. Komentar Ibnu Katsir apa? Ibadah kepada Allah akan menghasilkan dan mendatangkan rezeki. Ingat, rezeki ini maknanya luas. Rezeki itu bukan hanya fulus. Anda bisa duduk di sini, ini rezeki. Ini rezeki ini. Bahkan rezeki ini jauh lebih mulia daripada fulus jemaah. Lihatlah. Zainab bintu Jahsh, Ummul Mukminin. Ketika istri Rasulullah SAW, Zainab bintu Jahsh itu, ketika haji wada, Rasulullah SAW mengatakan kepada para istri-istrinya, sambil menunjuk Zainab bintu Jahsh, ini, di situ ada Zainab bintu Jahsh dan di situ ada Saudah. Ini akan berada di dalam rumahnya. Kata Zainab bintu Jahsh, sejak saya mendengar ucapan Rasulullah SAW itu, suaminya, sejak saat itu, walaupun Rasulullah sudah wafat, sejak saat itu sampai beliau wafat, tidak pernah keluar dari rumahnya. Walaupun ada kendaraan di depan rumah saya tidak akan keluar. Dikirimi duit sama Umar bin Khattab. Kasih duit banyak. Beliau bilang apa? Astaghfirullahaladzim. Aku memohon ampun kepada Allah. Dan semoga Allah mengampuni Umar bin Khattab yang ngirimin aku duit. Ini buat kamu semuanya. Buat saya ya, ambilin kain.
Ambil kain, duitnya suruh nutup kain. Lalu dipanggil pembantunya. Kamu masukkan tanganmu di balik kain, kamu raup tuh duit, terserah kamu bagi aja ke fakir miskin di sana. Saya nggak butuh. Lebih memilih apa? Ketaatannya sama. Kenapa? Karena Rasulullah pernah ngomong ini di rumah. Dengerin coba. Tapi duit itu datang nggak? Datang. Walaupun tidak mau. Dan banyak cerita sahabat begini. Banyak cerita sahabat. Abu Ubaidah bin Jarrah, gubernur Kufah, dikirimi duit sama Umar bin Khattab dari Baitul Mal. Pesan kepada yang bawa, jangan pergi sebelum kamu tahu duitnya buat apa. Sebagaimana beliau mengirim kepada Mu'adz ibnu Jabal, jangan pergi sebelum kamu tahu duit buat apa sama orang-orang ini. Kasih duit, sampaikan salam saya kepada Umar bin Khattab. Diterima. Lalu dipanggil pembantunya, karena setiap sahabat rata-rata punya maula. Maula itu budak lalu dibebasin. Atau bekas tawanan masuk Islam terus loyal sama sahabat ini. Istilah kita pembantu. Ambil nih duit, bagikan ke penduduk Kufah semuanya. Oh, ini rahasianya Umar bin Khattab. Tak mau jemaah. Talha bin Ubaidillah. Begitulah para sahabat jemaah. Begitulah jemaah. Talha kalau punya duit, habis dagang, beliau dagang. Ya, beliau dagang. Tapi kalau pulang dagang, kusut mukanya. Kata istrinya, yaitu putrinya Abu Bakar Siddiq, Ummu Kulthum namanya. Kata istrinya, kenapa mukamu kusut? Iya, saya pulang dari dagang, keuntungan saya 700.000. Kusut mukanya jemaah. Terus, apakah pantas hamba Allah tidur sedangkan di rumahnya ada duit sebanyak ini? Enggak pantas. Kata istrinya, terus teman-temanmu itu kamu apain? Besok pagi bagiin semua duitmu ke teman-temanmu. Ada manusia begini sekarang jemaah. Tapi Allahu Akbar. Kata Imam Zahabi rahimahullah di Syiar Alamin Nubala, yang lebih dahsyat adalah kisah Imam Ibnul Jauzi ketika menceritakan sosok Talha bin Ubaidillah. Jadi nggak pernah lama tuh duit di rumahnya. Punya duit banyak, beliau habis. Asetnya disedekain. Kata Ibnul Jauzi meriwayatkan bahwa di saat Talha bin Ubaidillah wafat, beliau memiliki 30 karung berisi emas semuanya. Ayo jemaah. Dan memiliki uang alfai alf. Tahu alfai alf? 2 juta dinar. Kok masih banyak duitnya? Ya akhi. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu minhum an yut'imun. Sahabat miskin ya miskin. Abu Hurairah miskin ya akhi. Tapi di akhir hayatnya punya istana di pinggir kota Madinah.
Itulah Ibnu Katsir mengatakan ayat ini memberikan faedah bahwa ibadah dekat dengan Allah, tauhid, menjalankan sunnah, jangan syirik, jangan maksiat, jangan kufur. Ini mendatangkan dan rezeki bukan hanya sekedar duit, ketenangan hati, tentram, keluarganya damai, tentram, bahagia, gak berantem melulu sama istrinya, apa nikmat. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya tentang kisah hamba Allah ketika sakratul maut. Mau datang ya? Datang ya? Enggak Ustaz, serem Ustaz, enggak datang. Kisah ketika seorang hamba berada dalam sakratul maut. Hari terakhir ngelihat dunia. Bukan hari terakhir. Menit terakhir ngelihat dunia. Kayak apa? Enggak doyan makan jemaah. Semoga Allah ampuni semua dosa kita, kedua orang tua kita. Semoga Allah jadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan salihah. Semoga Allah berikan rezeki yang halal, yang manfaat buat iman, ibadah kita semuanya. Semoga Allah tutup kehidupan kita dengan kalimat La ilaha illallah. Ini ada pertanyaan. Ya. Kalau kita membaca Al-Quran, tapi kita tidak tahu arti yang dibaca, tanpa melihat terjemah, apakah masih dapat pahala? Di ngaji enggak paham, apa dapat pahala? Tetap pahala. Seperti hadis Abdullah bin Mas'ud riwayat Imam Tirmidzi. Apa itu? Man qara'a harfan minal Qur'an falahu bikulli harfin hasanah. Siapa yang membaca Al-Quran satu huruf saja, maka setiap hurufnya itu akan mendapatkan asyru hasanah, 10 kebaikan. Ini minimal pahalanya. Dicontohkan oleh Rasulullah SAW, la aqulu alif lam mim harf. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Tapi saya mengatakan alif itu satu, lam itu satu, mim itu satu. Alif lam mim. Satu huruf 10 minimalnya. Satu huruf 10 pahalanya minimalnya. Nah, kalau selembar, lah kalau faham, gimana? Para ulama melempar pertanyaan, mana yang lebih utama? Banyak ngaji nggak faham, tapi baca seayat 2 ayat faham artinya. Hari ini kita baca ayat nggak? Baca. Kita baca ini. Mana yang lebih utama? Banyak ngaji ibaratnya sejus umpamanya, tapi nggak paham. Kemudian si fulan baca seayat 2 ayat, faham terjemah, faham tafsirnya, kandungannya, dia bisa mengambil pelajaran, jadi ibrah, masuk ke hati, bisa jadi perbuatan dia. Mana yang lebih afdal? Mana? Yang kedua ini yang lebih afdal jemaah. Ini yang lebih mulia. Ya. Imam Nawawi mengomentari, kecuali Ramadan. Kata Imam Nawawi, kecuali Ramadan. Kalau Ramadan banyak-banyakan ngaji. Ya, kecuali Ramadan banyak-banyakan ngaji. Makanya para ulama kalau Ramadan meninggalkan kajian-kajian taklim. Untuk apa? Banyak-banyakan isi Quran. Ya. Wallahu a'lam.
Ada lagi yang bertanya? Silakan, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Udah, sampaikan aja, Mas. Sampaikan aja. Ya. Begini ya, tadi Ustadz bilang bahwa nanti di hari kiamat Rasulullah tahu bahwa itu umatnya dari wajahnya bercahaya. Nah, kemudian ada lagi ketika umatnya ingin minum di telaga Rasulullah, lalu istilahnya dicegat sama malaikat, nggak boleh minum dari telaga Rasulullah. Dan kata Rasulullah, itu umatku. Berarti apakah itu juga bercahaya dia sampai Rasulullah tahu bahwa itu umatku tapi nggak boleh minum dari telaga Rasulullah. Itu aja Ustadz. Terima kasih. Ya benar yang Anda sampaikan. Umat Rasulullah SAW bercahaya. Yang masuk ke telaga adalah umat Rasulullah SAW yang bercahaya. Dan ini sesuai dengan firman Allah. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Cahaya mereka itu meliputi bagian depan dan bagian belakang mereka. Ini yang memang umat Rasulullah SAW yang bahagia. Cuman cahayanya kan ada beda-beda. Sesuai dengan tingkatan keimanan dia. Yang hitam, pekat, ya berarti mereka basirah. Kemusyrikan, kekufuran, kemaksiatan yang dominan pada diri mereka. Ini bid'ah yang dimaksud dari hadis itu yang enggak boleh, enggak bisa masuk ke telaga. Ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Redaksi hadisnya itu alasannya. Wahai Muhammad, kamu tidak tahu apa yang diperbuat oleh umatmu setelah kamu wafat. Ahdatsu itu apa? Mereka membuat ihdas, membuat hal-hal yang baru dalam ibadah. Beda. Kamu nggak tahu, mereka ini banyak membuat hal-hal yang baru dalam ibadah. Mereka tahu kamu. Sehingga mereka tertolak. Ya. Ada lagi? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terkadang kita dalam kehidupan sehari-hari ketemu, ini kaitannya kepada bahwa larangan untuk berdemo, lalu ada yang mengatakan mengajak perang, bahkan kepada pemerintah juga. Nah, ketika kita ketemu, mungkin kita menasihati untuk tidak boleh berdemo, bahkan sampai berperang. Nah, ternyata mereka mengatakan bahwa dulu Rasul juga berperang. Nah, itu mohon penjelasannya, pencerahannya buat kami Ustaz. Kadang-kadang kita ketemu hal-hal demikian. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Maksudnya perang yang bagaimana Ustaz? Ini sih makan sate di samping bantar gebang. Jangan aduk-aduk begini. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang tulen, orang Islam yang asli, yang hakiki, itu siapa? Ketika masyarakat yang lain, baik itu masyarakat muslim maupun masyarakat non-muslim yang ikut, yang hidup berdamai bersanding dengan kita, merasa nyaman dengan keberadaan dia. Kenapa? Karena mulutnya muslim yang hakiki ini mulutnya indah, manis, dan perbuatannya mulia. Ini muslim yang hebat.
Jangankan manusia merasa nyaman, binatang saja nyaman jemaah. Nurut. Sahabat yang menaklukkan Afrika, pedalaman, ketika hendak berjalan kemudian mereka dihadang oleh binatang-binatang buas. Kalau nggak salah Qutaibah bin Muslim atau siapa itu. Dihadang, minggir nih binatang duduk, mempersilahkan mereka jalan. Lihat jemaah. Ini Muslim hakiki. Sekarang yang terjadi dengan itu semua apa? Kekacauan. Kekacauan. Subhanallah ya. Ini hari apa ini? Selasa. Anda lihat besok, kalau nggak salah Rebu jadwal saya di Fatwa TV itu, kisah sahabat. Anda tonton 2 episode, kalau nggak salah Minggu, Rebu besok, sama minggu depan. Kisah pemberontakan dan kudeta terhadap Utsman bin Affan sampai terbunuh. Itu bagaimana ceritanya? Awal mulanya dari siapa? Siapa? Mereka yang melakukan apa? Mereka yang turun ke jalan dengan dalih tidak puas dengan pemimpin yang ada. Dimulai dari Kufah. Digulingkan gubernur di situ. Mulai dari sahabat fulan berhasil dia gulingkan. Sahabat fulan berhasil dia gulingkan. Dia calonkan sahabat fulan. Ternyata enggak berhasil untuk memenuhi keinginan. Digulingkan juga fulan sahabat ini. Bikin kebohongan. Berita hoax, fitnah luar biasa. Sampai terjadilah puncak adalah puncak kudeta terhadap Utsman bin Affan. Kenapa? Karena mendorong masyarakat awam di bawah untuk tidak percaya dengan khalifah yang ada. Membuat opini-opini kepada masyarakat bawah agar mereka tidak percaya dengan gubernur saat itu. Mereka membangun itu. Membangun komunitas bawah, masyarakat yang nggak tahu apa-apa. Terjadilah akhirnya letupan pemberontakan yang berujung pada terbunuhnya Utsman bin Affan dan kudeta di kota Madinah. Baca sejarahnya, Mas. Bacaan sejarah ini. Bagaimana para sahabat berusaha untuk mereda itu semuanya. Apa yang dilakukan dengan Utsman bin Affan sebagai khalifah? Utsman selalu jangan diperangi, itu orang Islam. Dilarang. Sampai klimaksnya detik di mana rumah Utsman bin Affan dikepung oleh para pemberontak ini. Sahabat yang menjaga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan apa? Kuffa yadak wada' silahak. Turunkan tanganmu dan masukkan pedangmu. Sampai Abdullah bin Umar itu berdialog sama Utsman. Turunkan pedangmu. Jangan dilawan. Kenapa? Anda lawan, apa yang terjadi? Apa istilah kita apa? Chaos. Chaos atau apa? Itu yang terjadi. Jangan. Ini kekacauan massal. Jangan ditahan. Lihat, ditahan. Jangan. Ini kekacauan sesaat. Tapi kalau Anda layani, massal. Itu terjadi jamaah. Ya, karena al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi. Kita nggak cocok, nasihati langsung. Nggak bisa menasihati langsung, dituahkan. Sudah, selesai. Sudah semangat, lakukan yang bisa kita lakukan.
Apa yang bisa kita lakukan ya nasihat kepada sesama manusia. Dengerin alhamdulillah, enggak dengerin apa-apa. Rumus Rasulullah SAW apa? Li'an yahdiyallahu bika rajulan wahid. Satu orang saja dari sekian juta orang ini yang dengerin kamu jauh lebih afdal daripada kekayaan dunia seisinya. Berarti yang diajarkan di dalam Islam apa? Bukan banyak-banyakan follower, tidak. Tapi seberapa orang itu kamu menyampaikan dakwah. Kamu sampaikan kebenaran, nasihati orang yang nerima kamu satu. Mulia kamu sudah. Hada Islam. Ya. Jangan didengarkan omongan mereka ini yang nggak ngerti bumbu, ya nggak ngerti sayur asem, sayur asem nggak paham. Tapi kalau dia belagu ngerti sayur asem, jadinya apa? Sayur asem. Yang lain, silakan Pak. Tumben banyak hari ini yang baca. Ini yang terakhir ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Begini Pak Ustadz, Allah menciptakan surga dan neraka. Ya, itu pasti Allah, keinginan Allah, dan menciptakan setan untuk sparring partner dan menciptakan malaikat dengan tugas masing-masing. Memberi wahyu, itu kan kehendak Allah. Seperti tadi Pak Ustadz bilang, kita di sini takdir. Saya takdir di sini dikasih Allah. Bagaimana takdir orang-orang yang lain yang musyrik? Kenapa dia musyrik? Dan pernah apakah mungkin pengendalian itu dari pribadi atau dari setan? Pernah zaman sebenarnya dengar ceramah, Nabi Sulaiman menangkap itu setan semua. Ya. Akhirnya tidak ada yang berdagang. Hanya memikirkan kematian. Tapi pas dilepas, itu sampai mungkin kayak sekarang ada penciptaan membuat gedung. Ya, makasih Pak, pertanyaannya bagus sekali. Barakallahu fiik, faham saya. Faham pertanyaan Bapak. Ini Bapak ini menanyakan tentang takdir ini. Ya, kenapa ada setan? Kenapa ada orang kafir? Gitu ya. Takdir gitu. Jawabannya apa? Jawabannya seperti jawaban Rasulullah SAW. I'malu fakullun muyassar. Taat aja sama Allah dan Rasulnya. Pasti semua akan mudah, beres Pak. Maksudnya apa? Maksudnya adalah takdir itu sesuatu yang kita nggak tahu Pak. Ya. Takdir itu sesuatu yang di luar dari kemampuan akal manusia. Bicara takdir itu bukan bicara apa yang sudah terjadi. Ya, maaf, bicara takdir adalah bicara apa yang sudah terjadi dan apa yang akan terjadi. Kenapa saya duduk di sini? Ya, saya duduk di sini karena takdir Allah, semua pasti. Ya. Kenapa orang-orang itu nggak mau datang ke masjid? Ya, semua takdir Allah. Tapi takdir juga bicara tentang apa? Apa yang akan terjadi itu juga takdir, Pak. Sudah Allah tentukan. Allah tahu apa yang sedang terjadi dan Allah tahu apa yang akan terjadi. Jika itu terjadi, bagaimana terjadinya? Allah sudah tahu dan Allah sudah catat, dan jika terjadi itulah kehendak Allah. Artinya manusia nggak tahu apa yang akan terjadi. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi, itu kita nggak tahu, Pak. Kalau kita tidak tahu apa yang akan terjadi, maka jawabannya apa? Kerjain aja. Ya. Saya mau bawa motor. Anda tahu kalau Anda di depan nanti nabrak,
Tahu Pak? Tahu kalau kita akan nabrak? Nggak tahu. Terus apa jawabannya berarti? Mengemudilah yang baik, pakai aturan-aturan yang telah ditetapkan. Mau jalan dari rumah ngapain yang ketiga? Baca doa. Pak, beres. Anda tahu nanti siang kalau Anda mau makan gado-gado, tahu? Nggak tahu. Udah jalan aja, saya lapar, ada makanan halal, saya berhenti. Simple Pak. Jangan berpikir sesuatu yang di luar ekspektasi manusia. Jangan berpikir sesuatu yang di luar akal nalar manusia. Ini di luar kita Pak. Ya. Kita tidak disuruh berpikir untuk menanyakan ini di dalam tiang ini ada apa? Ada semut nggak kira-kira di dalam tiang, Pak? Kalau ada orang nanya, Ustadz mau nanya, ini tiang ada semutnya nggak? Saya ngambil tensi, ini tensinya panas, dingin, anget apa enggak nih orang? Gak waras nih. Ngapain nanya semut ya Pak? Ya embuh Pak. Yang penting kalau kotor saya lap. Nanti kalau banyak semutnya ya tak semprot Pak. Ruwet amat wong urip Pak. Udah simpel. Kenapa si fulan itu jadi orang kafir? Ya karena kamu gak mau taat sama Allah. Tapi nanti ke depannya gimana? Boh, kata orang Surabaya, gak tahu Pak, saya gak tahu. Kenapa si fulan maksiat? Ya karena dia gak mau taat. Tapi nanti apakah ke depan masuk neraka? Boh Pak, gak tahu saya. Kok mikirin sesuatu yang bakal kakak tahu? Bapak usaha nih, saya dapat untung gak? Kakak tahu Pak, yang penting saya usaha dan saya berdoa, ya Allah berikan keuntungan, selesai. Ternyata enggak untung, ya enggak apa-apa Pak. Begitulah orang berpikir apa? Simple, adem, ayem, tentrem, loh jinawi, udah enak hidup Pak. Saya usaha, saya berdoa, belum dapat apa yang saya inginkan, jangan putus asa, masih ada hari esok. Nah begitulah Pak. Jangan mau kita dibisikin setan. Ini orang kafir karena takdir Allah berarti ya. Ya udah sini kamu, tak tempeleng mukamu nanti takdir, nggak usah ngamuk kamu. Ya kamu kan marah, ya saya marah dong, saya ditempeleng marah Pak. Jangan ngomong ditempeleng, enje Pak takdir Pak, mboten napa-napa Pak. Sarap nih orang Pak. Iya kan tidak ada orang ya malu fakullun muyassar. Kerjakan aja perintah Allah. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Ini 3 rumusnya. Semangat untuk mendapatkan yang bermanfaat. Wasta'in billah, minta tolong sama Allah. Kalau Anda belum mendapatkan apa yang Anda inginkan, la ta'jaz, jangan putus, jangan lemah. Semangat terus. Selama ini halal, selama ini boleh, kerjakan. Minta tolong sama Allah, berdoa sama Allah. Belum dapat, enggak apa-apa, masih ada hari esok. Belum dapat lagi, enggak apa-apa. Begitulah orang Islam, semangat Pak. Kenapa? Saya punya Allah kok. Semut aja muter kakak dapat tuh gula. Toh akhirnya dapat gula persis di depan lubangnya dia. Padahal udah muter kemana-mana dia. Bener kan Pak? Ente cari jodoh, muter ke sono-sono kakak dapat jodoh. Nggak taunya ente kawin sama tetangga ente kan? Ya, nggak usah pusing Pak. Kalau mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, sakit, musibah, ya ini ketentuan Allah, sudah sabar. Hari esok pasti baik. Ya, jamu itu pasti pahit. Ya, kalau manis ya
gula, hipertensi nanti Bapak. Tapi kalau jamu pahit Pak, besok sembuh. Begitulah Pak. Jangan mikir takdir, itu urusan siapa? Allah. Yang kita pikirkan adalah ketaatan kita kepada Allah. Saya sudah taat belum? Saya masih maksiat tidak? Ya. Menarik pertanyaan Bapak, menantang untuk menjawab gitu ya. Terima kasih Pak ya. Masya Allah, barakallahu fiik Pak. Ya. Ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.